Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang saya ambil yaitu hukum internasional. Ya, yang kita dapat ketahui bahwa definisi hukum internasional yaitu hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dan hubungan mereka satu sama lain. Berikut adalah hukum internasional. Ada dua kaidah yaitu yang pertama, kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu. Berikut yang kedua, kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. Ya, berikut pasti kita sudah ketahui kan bahwa ada juga subjek hukum internasional. Ada 3 subjek hukum internasional yaitu yang pertama, negara. Negara menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki perintahnya sendiri. Dan yang kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Klarifikasi organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum. Dan yang terakhir adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas. Kedudukan diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Palang Merah Internasional semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Berikut adalah contoh organisasi hukum internasional, yaitu kita ketahui ada PBB, ASEAN, IMF, dan NAFTA. Ya, organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum. Contohnya PBB, organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan spesifik, contohnya IMF, dan keanggotaan regional dengan tujuan global, contohnya ASEAN, dan organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan spesifik, contohnya NAFTA. Ya, ada juga sumber-sumber hukum internasional. Perjanjian hukum internasional. Perjanjian hukum internasional adalah sumber-sumber hukum utama atau primer dari hukum internasional, baik berbentuk law making treaty. Perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum, misalnya Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik
dan juga Trade Comrat, perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum membuatnya berlaku khusus bagi pihak-pihak tersebut. Dan juga ada sumber-sumber hukum internasional. Ada 3, yaitu kebiasaan internasional, prinsip hukum, keputusan pengadilan, dan juga berpendapat para sarjana terkemuka di dunia. Ya, baik, terima kasih.